Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak, silakan Bu. Oh iya Bu, makasih ya Bu. Sama-sama. Maaf Mbak, kalau boleh saya tahu nama Mbaknya siapa ya? Siti Aisyah Bu. Siti Aisyah. Usianya berapa Mbak? 17 tahun Bu. 17 tahun. Apa Mbak sehari-harinya di sekolah? Ikuti les Mbak. Kelas apa ya kalau boleh saya tahu? Les matematika. Terus ikut ini juga kayak pramuka gitu. Oke. Tinggalnya di mana Mbak? Di ini Mbak, di Sawahan. Ahmad Sawahan ya, RT berapa? RT 5 RW 29. Boleh minta nomor HP-nya Mbak? Oh iya. 0822 33 33 92 866. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu Mbaknya ada keluhan apa ya Mbak? Ini loh Mbak, saya ini kan sering keputihan gitu ya. Terus saya itu ngerasa nggak nyaman sama keputihan saya itu. Kok setiap hari tuh datangnya keputihannya. Ya mungkin emang ya namanya juga wanita pastilah keputihan itu. Tapi kan ini saya terlalu berlebihan tuh kalau setiap hari keluarnya. Itu gimana ya Mbak? Soalnya kan saya juga agak was-was aja, takutnya nanti ada masalah tentang kesehatan reproduksi saya atau gimana gitu. Oke Mbak, dari keluhan yang Mbak sebutin tadi kan Mbaknya merasa tidak nyaman ya terhadap keputihan yang sudah dialami. Jadi di sini saya ada video yang mungkin bisa sedikit membantu Mbaknya memberikan edukasi bagaimana sih sebenarnya cara menjaga kesehatan reproduksi Mbaknya gitu ya. Mari kita simak video berikut ya. Ya Bu. Cara menjaga organ reproduksi wanita. Menggunakan pentiliner setiap hari. Pentiliner yang digunakan setiap hari akan mengakibatkan infeksi, tumbuhnya bakteri, jamur, serta jerawat atau bisul pada area kewanitaan dan dapat merusak iklim kulit. Bahan dasar dari pentiliner terbuat dari plastik sehingga membuat kulit tidak dapat bernafas lega karena kurangnya sirkulasi udara. Membersihkan vagina dari depan ke belakang. Rutin bersihkan noda keringat dengan air bersih di sekitar alat kelamin atau bisa juga dengan air hangat dan sabun, terutama sesudah buang air besar atau kecil. Dengan membasuh dari depan vagina ke belakang anus merupakan cara membasuh alat kelamin wanita yang benar. Setelah dibersihkan, keringkan menggunakan handuk kering dan bersih. Konsumsi produk fermentasi seperti yogurt dan keju dapat menjaga organ reproduksi. Beberapa bakteri seperti Lactobacillus crispatus, Lactobacillus salicivarus, dan lain-lain dapat menjaga kesehatan vagina dengan cara memproduksi hidrogen peroksida yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen pada vagina. Outputnya berupa keputihan, dan bakteri-bakteri tersebut dapat menjaga pH vagina serta meningkatkan kinerja sel epitel. Probiotik dapat dijumpai pada makanan fermentasi seperti keju, yogurt, tempe, beberapa sayuran, dan buah-buahan. Menggunakan sabun kewanitaan setiap hari. Sama sekali tidak perlu mencuci vagina atau daging, karena vagina mempunyai kadar pH dan mikrobioma yang baik untuk menjaga vagina itu sendiri. Douching dapat menyebabkan iritasi bahkan infeksi. Akan tetapi, bagian vulva boleh dibersihkan, dan hanya boleh dibersihkan dengan sabun yang sangat lembut dan air hangat. Hindari wewangian dan bahan kimia keras lainnya.
Meski banyak pencuci mengklaim telah diuji oleh dokter kandungan, biasanya masih mengandung wewangian. Sunat. Ya, untuk laki-laki, karena sangat bermanfaat, sunat dapat membuka kepala penis sehingga mudah dibersihkan dan dapat mengurangi resiko terjadinya infeksi pada alat kelamin dan saluran kencing. Tapi tidak untuk perempuan, karena tidak bermanfaat dan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Pencukur bulu kemaluan. Bulu kemaluan berfungsi untuk melindungi area kelamin serta alat kelamin itu sendiri. Akan tetapi, jika membiarkan bulu kemaluan tumbuh lebat tidak terawat, maka akan rentan menjadi sarang bakteri dan jamur yang dapat mengakibatkan infeksi. Maka bulu kemaluan harus dirawat agar tidak terlalu panjang dan tidak perlu dicukur habis. Sering menggunakan antiseptik. Sabun antiseptik pada vagina dapat mengganggu keseimbangan pH yang dapat mengakibatkan bakteri jahat akan cepat tumbuh dan menyebabkan bakteri alami yang berguna membersihkan area vagina menjadi mati. Hal tersebut memperbesar risiko infeksi pada vagina. Hal-hal yang perlu diketahui agar vagina tetap sehat. 1. Penggunaan celana dalam yang baik. 2. Penggunaan pembalut, tampon, dan menstrual cup yang benar. 3. Cara merawat kehitaman atau hyperpigmentasi di selangkangan. 4. Mengetahui ciri keputihan yang normal. 1. Celana dalam. Harus sesuai ukuran, tidak terlalu ketat, berbahan katun, dan dapat menyerap keringat. 2. Pembalut, tampon, dan menstrual cup. Pilih pembalut yang sesuai dengan perkiraan banyaknya darah yang keluar. Rutin mengganti pembalut dan tampon setiap 4-6 jam sekali walaupun darah menstruasi tidak terlalu banyak. Hindari pembalut berparfum. Penggunaan menstrual cup aman digunakan hingga 12 jam. 3. Hyperpigmentation. Hindari penggunaan pakaian dalam ketat dan celana ketat. Turunkan berat badan jika berlebihan. Lakukan perawatan selangkangan secara rutin dengan menggunakan sabun, pelembab, ataupun body scrub yang mengandung vitamin C, asam kocik, AHA, tretinoin, atau retinol. Konsultasi dokter kulit jika kondisi tidak membaik. 4. Keputihan. Ciri keputihan adalah berwarna bening atau sedikit putih menyerupai putih telur mentah, bertekstur encer atau sedikit kental dan lengket, tidak berbau, dan tidak menimbulkan rasa gatal atau nyeri. Oke Kak, dari video yang sudah kita simak ya, di situ kan sudah dijelaskan bagaimana cara kita mencegah, bagaimana cara kita mengobati, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan nutrisi yang memang dibutuhkan untuk kesehatan organ reproduksi kita. Mungkin dari situ ada yang belum jelas banyak atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Iya Bu, ini mau nanya, dari hasil paparan video tadi itu ada yang mengganjal tuh di saya. Itu kayak seperti ada buah-buahan tadi sayuran itu contohnya seperti apa ya kalau boleh tahu? Soalnya itu saya masih belum tahu kayak apa yang harus dikonsumsi. Mungkin yang Mbak maksud tadi di bagian yang makanan nutrisi yang baik gitu ya. Iya. Kan disebutin bahwa tadi ada bakteri lactobacillus yang dari yogurt sama keju dan ternyata itu bagus untuk kesehatan reproduksi kita dan dia bisa mengembalikan pH gitu ya. Jadi contoh makanan dan sayuran yang perlu kita penuhi untuk sehari-hari untuk buah-buahannya itu seperti buah-buahan dan stroberi, blueberry atau buah beri itu ternyata menurut beberapa penelitian yang baru saya baca itu mengatakan
bahwa buah tersebut bagus untuk mencegah kerusakan pada organ reproduksi. Karena ternyata beberapa buah tersebut seperti buah beri, buah cherry, stroberi, dan blackberry itu dan buah pisang ternyata mengandung antioksidan yang bagus untuk mencegah kerusakan reproduksi gitu. Dan untuk sayurannya sendiri, contohnya seperti sayuran bayam, kangkung, dan sayuran-sayuran hijau yang mengandung tinggi nutrisi dan serat. Dan itu bagus untuk melancarkan peredaran darah yang ada di vagina, yang ada di reproduksi kita. Jadi supaya alat reproduksi kita itu nggak kering gitu loh, Mbak. Oh, jadi gitu ya Bu, ternyata stroberi itu baik untuk menjaga kesehatan organ reproduksi. Baru kali ini loh Bu, saya tahu kalau stroberi itu ternyata baik gitu. Jadi sebenarnya Mbak suka makan buah nggak? Suka sih Bu, tapi kalau stroberi itu kan jarang makannya. Oh gitu ya, nggak apa-apa sih. Oke, mungkin dari ini ada yang belum dimengerti atau ada yang ingin ditanyain? Udah nggak ada Bu, sekarang yang udah itu aja sih yang saya nggak mengerti. Tadi di sini udah dijelasin juga ya Bu ya, untuk penggunaan baju leher juga setiap hari itu nggak boleh, walaupun banyak putihan banyak nih, tapi nggak boleh sering-sering pakai baju leher ternyata. Jadi Mbaknya cukup kayak sering ganti celana dalam aja. Itu pun juga celana dalamnya nggak boleh yang terlalu ketat gitu ya. Jadi harus kayak yang dari bahan yang halus, dari bahannya yang memang bisa menyerap kulit. Apalagi Mbaknya tadi kan banyak kegiatannya yang katanya hidup praktikasi hal dan macamnya itu kan juga kayaknya banyak lagi pengeluaran dengan, jadi kayaknya Mbaknya juga perlu memperhatikan di situ juga gitu. Terus juga waktu halangan, waktu haid itu Mbaknya juga harus sering-sering mengganti pembalut ya Mbak, 4 sampai 6 jam sekali itu perlu juga. Itu bagus untuk menjaga supaya nggak terlalu lembab di daerah kewanitaan kita gitu ya. Iya Bu. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan ya Mbak ya dengan mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Oke. Terima kasih Bu Bidan dari hasil paparannya atau penjelasannya yang tadi. Sama-sama Mbak, semoga bisa membantu ya Mbak. Ya Bu.